Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Delviana dengan NIM 2406110074. Saya akan mereview tentang buku Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi untuk Pemula dan Orang Awam. Yang pertama, identitas buku. Judul Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi untuk Pemula dan Orang Awam. Penulis Albertus Indrianto, penerbit Dunia Cerdas, cetakan pertama tahun 2013. Tebal 168 halaman ditambah dengan halaman kata pengantar dan daftar isi. Bahasa Indonesia, sampul latar putih, biru, donker, hijau, hitam, dan kuning. ISBN 978 602 7953437. Yang kedua, orientasi. Albertus Indrianto mulai menyukai dunia menulis sejak aktif dalam kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pasti, sejak saat itu, ia memilih untuk menekuni dunia menulis. Biasanya ia menulis artikel untuk hotel dan rumah makan serta beberapa objek wisata. Latar belakangnya sebagai mahasiswa jurusan akuntansi membuatnya ingin menulis buku-buku akuntansi yang sederhana dan mudah. Baginya, ada banyak hal yang menarik dari dunia akuntansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntansi juga menjadi cara agar kita tidak mudah untuk ditipu. Belajarlah akuntansi, maka selamatlah hidupmu, begitu katanya. Dasar akuntansi sebagai salah satu cara agar kita semakin menyadari pentingnya fungsi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan akuntansi, sesuatu keputusan ekonomi dan keuangan dapat diambil dengan baik. Data akuntansi memiliki keandalan dalam menginformasikan kondisi keuangan. Hal ini yang menuntut setiap orang untuk paham akuntansi. Ketika seorang mampu dan menguasai akuntansi, maka aspek keuangan dalam kehidupannya akan tertata dengan baik. Karena akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban antar perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak lain. Yang ketiga, penafsiran isi. Buku dasar akuntansi ini secara umum menyajikan gambaran umum akuntansi dan siklus akuntansi seperti persamaan akuntansi dan laporan keuangan, akun dan penggunanya, pencatatan transaksi bisnis, posting dan buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal koreksi, neraca lajur, laporan keuangan, penutup buku, dan jurnal pembalik. Neraca saldo setelah penutupan, dengan harapan agar praktisi perkantoran dan masyarakat umum dapat menganalisis data yang diperoleh dari proses akuntansi dan bagi anggota perusahaan dapat menginformasikan kondisi keuangan di dalam perusahaan. Masyarakat umum bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, semisal investasi. Selain itu, perubahan kondisi perekonomian yang relatif cepat menuntut para pelaku ekonomi lainnya juga untuk lebih mengenal, mengerti, dan memahami data akuntansi. Bagi para mahasiswa dan mahasiswa yang sedang dalam pembelajaran mengenal akuntansi. Yang keempat, evaluasi. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini menjadi semacam peta bagi siapapun agar tidak tersesat dan mudah dalam memahami menguasai akuntansi. Semua hal yang berkaitan dengan akuntansi disampaikan secara lugas, sistematis, terarah, dan lengkap, dan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang termasuk bagi pemula dan orang yang masih awam dengan akuntansi, atau orang-orang yang belum pernah bersinggungan dengan akuntansi sekalipun. Kekurangan dari buku ini adalah memberikan penjelasan yang terlalu umum tanpa rincian yang cukup mendalam sehingga kurang memberi pemahaman yang kuat. Yang selanjutnya yaitu perbandingan buku. Pada kedua buku tersebut memiliki keunggulan sesuai dengan target pembacanya. Buku Prinsip Dasar-Dasar Akuntansi bagi Pemula dan Orang Awam, karya Albertus Indrianto, unggul dalam kesederhanaan, bahasa yang mudah dipahami, dan penggunaan contoh praktis yang cocok untuk pemula dan orang awam tanpa latar belakang akuntansi. Sementara itu, buku Dasar-Dasar Akuntansi, karya Profesor Halili M. menawarkan cakupan materi yang lebih luas dengan pendekatan akademis dan penjelasan teoritis mendalam, sehingga lebih sesuai bagi mahasiswa atau pembaca dengan tingkat pemahaman menengah, hingga lanjutan.
Pemilihan buku tergantung pada tingkat kebutuhan pembaca, apakah untuk pengenalan dasar atau memahami yang lebih kompleks. Yang kelima, kesimpulan. Buku ini sangatlah penting dimiliki oleh semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengajar, dan para profesional, praktisi ekonomi dan keuangan, manajer, dan staf keuangan, para pelaku bisnis, perusahaan, lembaga keuangan, pemerintah, sehingga pribadi atau masyarakat umumnya.